Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang proposal usaha gado-gado yang kita buat. Yang pertama, nama anggotanya ada Arsanda Putri Sri Rahayu, yang kedua Anissa Nadia Soendar, yang ketiga Gwenelo Alfatianda, yang keempat Raditya Danendra, yang kelima Wahyu Utomo, yang keenam Yunita Adelia. Yang pertama yaitu pendahuluan. A. Latar belakang. Gado-gado adalah salah satu makanan yang paling populer di Jakarta, namun kini telah menjadi hidangan yang sangat populer di seluruh Indonesia. Gado-gado ini banyak digemari oleh masyarakat, bahkan orang asing pun menyukainya. Untuk itulah kami ingin membuka usaha gado-gado khas Betawi, selain itu harganya relatif murah dan bergizi. B. Visi dan misi. Visinya menyajikan makanan gado-gado guna meningkatkan nilai jual makanan khas daerah yang ditambahkan macam-macam topping. Yang kedua, ada misinya. Yang pertama ini menawarkan gado-gado dengan aneka macam topping, lalu memberikan kemasan yang menarik dan ramah lingkungan. Yang terakhir, menyediakan makanan tradisional dengan cita rasa yang sangat enak. Yang kedua, jenis usaha. A. Produk. Gado-gado tergolong salah satu makanan tradisional yang bisa dijadikan cemilan dan pengganti makanan pokok. Makanan yang akan kami olah tergolong makanan yang sangat menyehatkan, karena bahan bakunya tersedia dan aneka sayuran. B. Analisis SWOT. Strength. 1. Gado-gado memiliki racikan bumbu yang diturunkan dari generasi ke generasi. 2. Gado-gado memiliki kemasan yang ciamik dan eye-catchy. 3. Gado-gado dibuat dengan metode tradisional yang sangat mempengaruhi rasa. 4. Gado-gado ditaburi kerupuk khas daerah dan beberapa opsi lain yang diberikan secara gratis. Weakness. Yang 1. Yang kurangnya pengalaman dalam berusaha. 2. Kurangnya pengetahuan dalam makanan gado-gado. Opportunity. Yang pertama, mendapatkan tempat khusus di hati pelanggan karena keunikan rasa. Yang kedua, penyediaan jasa catering dalam jumlah besar. Yang ketiga, mengalahkan sebagian penjual gado-gado yang resep, teknik, dan rasa yang standar. Treat. 1. Penjual gado-gado lain yang harganya murah. Yang kedua, pelanggan tidak sabar akan lari karena tidak tahan menunggu proses pembuatan gado-gado. Yang ketiga, produksi dan organisasi. A. Proses produksi. Peralatan yang dibutuhkan untuk produksi. Yang pertama, pisau spesifikasi terbuat dari stainless steel berjumlah 2. Yang kedua, talenan. Spesifiknya terbuat dari teflon berjumlah 5. Yang ketiga, cobek dan ulekan. Spesifiknya terbuat dari batu kali berukuran 18 cm, jumlahnya 1. Yang keempat, baskom plastik. Spesifiknya terbuat dari plastik diameter 38 cm dan kedalaman 15 cm, berjumlah 6. Yang kelima, kompor. Spesifiknya dilengkapi dengan regulator bertekanan, berjumlah 1. Yang keenam, tampah sedang. Spesifiknya terbuat dari bambu diameter 60 cm, berjumlah 4. Yang ketujuh, blender. Spesifiknya manual dengan diameter 15 cm dan 10 cm, jumlahnya 1. Yang ke-8, alat lainnya. Spesifiknya seperti sendok, garpu, pinset, dan alat bantu lainnya, jumlahnya 1 paket. Bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi. Yang pertama, kangkung. Spesifiknya segar dan tidak layu. Yang kedua, kacang panjang. Spesifiknya tidak busuk. Yang ketiga, mentimun. Spesifiknya tidak busuk dan masih segar. Yang keempat, labu siam. Spesifiknya segar dan tidak busuk. Yang kelima, toge. Spesifiknya segar dan tidak lembek. Yang keenam, telur. Spesifiknya produksi terbaik dan tidak busuk. Yang ketujuh, lontong. Spesifiknya rasa lebih enak dan empuk. Yang ke-8, tempe. Spesifiknya dijamin tidak asam dan enak untuk dikonsumsi. Yang ke-9, tahu. Spesifiknya tidak asam dan lembut. Yang ke-10, bumbu-bumbu. Spesifiknya dibuat dari bahan yang baik dan tidak busuk. Yang ke-11, kemasan daun pisang dan kertas nasi. Spesifiknya gunakan yang tahan suhu di atas pemanasan 85 derajat Celcius. Yang ke-12, sendok. Spesifiknya plastik food grade. Yang ke-13, plastik bening. Spesifiknya bersih dari kotoran. A. Proses produksi. Yang pertama, kupas kulit kacang, kemudian sangrai. Setelah matang, haluskan. Yang kedua, kemudian rebus kacang bersama santan, cabai merah, dan cabai rawit yang sudah digoreng, terasi, gula merah, dan garam. Campur semua bahan untuk sambal sausnya.
Kemudian masak hingga mendidih, lalu angkat dan sisihkan. Yang ketiga, rebus bahan-bahan sayuran seperti bayam, kangkung, toge, labu siam, mentimun, kacang panjang, serta telur. Yang keempat, goreng tahu dan tempenya. Yang kelima, hidangkan rapi di piring sayur-sayuran dan tambahkan potongan telur atau lontong sesuai selera. Kemudian taburi bawang goreng dan kemasan kerupuk atau emping di atasnya. Siram dengan sambal saus kacang. Gado-gado siap dimakan. Tim kami terdiri dari Arsyanda sebagai CEO founder, Raditya Danendra sebagai CEO founder, dan juga Gwenelo sebagai executive manager, Anissa sebagai accountant, Yunita sebagai senior designer, Wahyu Utomo sebagai project director. 4. Aspek keuangan. Saya akan menyebutkan investasi alat dan mesinnya. Yang pertama, pisau berjumlah 2, lalu talenan berjumlah 5, cebekan dan ulakan 1, baskom plastik 6, kompor 1, tampah sedang 4, dan blender 1. Dan juga alat-alat lainnya berjumlah 1 paket. Jumlah semua alatnya itu 2.425.000 dengan biaya penyusatannya itu total investasi dibagi umur alat yaitu 2.425 dibagi 24 menjadi 102.000. Lalu biaya tidak tetapnya kangkung 5 ikat 3.000 menjadi 15.000, kacang panjang 3 kilo 35.000 menjadi 105.000, mentimun 3 kilo satuannya 58.000 menjadi 24.000, labu siam 3 kilo sekilonya 25.000 menjadi 75.000, toge 2 kilo sekilonya 10.000 totalnya menjadi 20.000, telur 3 kilo sekilo 38.000 totalnya menjadi 114.000, lontong 50 buah satu buahnya 2.000 totalnya menjadi 100.000, tempe 10 buah per buahnya 5.000 totalnya menjadi 50.000, tahu 10 buah satu per buahnya 5.000 menjadi 50.000, bumbu-bumbu kacang tanah, cabai, garam, dan royco 5 buah masing-masing per buahnya 10.000 totalnya menjadi 50.000, kemasan 2 daun pisang dan keras nasi 5 plastik, 1 plastik 5.000 menjadi totalnya 25.000, plastik bening 3 kilo harganya satu sekilonya 7.000 totalnya menjadi 21.000, dan juga sendok. Diasumsikan dalam 1 kali proses produksi akan diproduksi 500 bungkus gado-gado, masing-masing berisi 120 kalori per 100 gram gado-gado. C. Biaya tetap atau fixed cost. Tenaga kerja tetap 6 orang dikali 250.000, jumlah dalam rupiah 1.500. Listrik atau air jumlah dalam rupiah 1.300. Gas jumlah dalam rupiah 850. Penyusuran alat jumlah dalam rupiah 102. Biaya lainnya 100. Total biaya per bulan 3.852. Total biaya per hari 1.926. D. Total biaya. Total biaya sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap, yaitu 649.000 ditambah 3.852. Jadi hasilnya 652.852. E. Harga pokok produksi. HPP-nya adalah total biaya dibagi jumlah produksi. 652.852 dibagi 500 sama dengan 1.305.704. F. Harga jual. Satuan kertas nasi yaitu harga satuannya adalah 5.000. Sendok harga satuannya adalah 10.000. Pada produk gado-gado dalam kemasan kertas nasi ini melihat HPP-nya yaitu 1.305.704 dan produk pesaing dengan volume yang relatif sama dijual bersekitar 10.000 sampai 12.000, maka ditetapkan harga jual dari produk dari pabrik adalah 5.000. Pada tabel 7 harga jual dengan harapan di tingkat konsumen harganya adalah G. Penerimaan kotor. Jenis kemasannya adalah kertas nasi, jumlah 500, satuannya 5.000. Jadi totalnya adalah 2.500.000. H. Pendapatan bersih, laba atau rugi. Pendapatan bersih yaitu penerimaan kotor dikurang total biaya. Yaitu penerimaan kotornya adalah 2.500.000.
dikurang total biaya yaitu 652.852. Jadi totalnya adalah 1.847.148. V. Penutupan. A. Kesimpulan. Demikianlah proposal bisnis ini kami buat. Semoga proposal ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga proposal ini dapat diterima oleh semua pihak karena proposal ini merupakan tahap awal kami dalam memulai usaha gado-gado khas Betawi ini. Dengan selesainya proposal bisnis ini, kami berharap dapat segera mewujudkan usaha bisnis yang telah kami rencanakan ini. Segala saran dan kritik yang membangun sangatlah kami harapkan dari semua pihak, karena kami menyadari bahwa proposal kami masih jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik tersebut semoga saja dapat menjadi acuan atau pelajaran bagi kami semua untuk dapat menjadi lebih baik lagi di hari esok. Atas segala waktu dan perhatiannya kami ucapkan. B. Saran 1. Untuk usaha dalam jangka waktu panjang, kami perlu memastikan ketersediaan bahan baku yang tersedia dengan mencari lebih banyak lagi supplier bahan baku gado-gado. Yang kedua, dengan banyaknya kompetitor para pelaku usaha camilan yang ada saat ini, kami perlu bekerja keras mempromosikan produk kami dengan memaksimalkan semua media dan menyusun strategi yang jitu. Ketiga, melihat situasi bisnis camilan yang cukup variatif dan inovatif di zaman ini, kami perlu terus melakukan inovasi-inovasi dan terobosan baru dalam meningkatkan eksistensi dan citra bisnis kami agar tidak tenggelam pada derasnya gelombang zaman. Referensi 1. Google 2. Buku pendidikan kewirausahaan kelas 12. Ketiga, template dan gambar, yaitu menggunakan Canva. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.